Pada tahun 2021, permasalahan pengolahan sampah masih saja menjadi momok besar bagi masyarakat Indonesia. Padahal, Indonesia sedang mengencarkan target nol emisi atau net zero emission pada tahun 2050, yaitu upaya pengurangan emisi karbon dengan memaksimalkan teknologi hijau sehingga bisa tercipta produk yang lebih ramah lingkungan. Misi untuk menyalakan teknologi hijau dan produk-produk ramah lingkungan ini terasa ironis ketika kita melihat kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Berdasarkan data Indonesian National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap harinya, dan 9%-nya yaitu sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga. Pada dasarnya, ada andil tiap individu masyarakat dalam problema pengolahan dan penumpukan sampah. Bagaimanapun juga, setiap orang akan menghasilkan sampah setiap hari. Sementara sampah-sampah itu dominan memerlukan waktu lama untuk hancur dengan sendirinya. Sampah yang menumpuk akan menjadi pencemaran ekosistem lingkungan, juga membuat air dan tanah tidak sehat bagi makhluk hidup. Jika sampah dibakar pun akan menimbulkan lebih banyak kerusakan seperti polusi udara. Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan akan terdampak seperti lingkungan yang kotor, polusi sampah, dan bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Serta dampak berupa bencana hidrometeorologi juga bisa terjadi akibat penumpukan sampah ini. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik tidak terkelola akan meningkatkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Lantas, apa usaha sederhana yang bisa kita lakukan untuk turut andil dalam usaha penanganan pengelolaan dan penumpukan sampah di Indonesia? Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengelola dan memilah sampah rumah tangga, sampah yang kita hasilkan sendiri. Pengelolaan sampah rumah tangga bisa meliputi dengan 3 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan, yaitu mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai dalam satu tempat tertentu. Yang kedua adalah pemilahan, yaitu memisahkan antara sampah organik yang dapat didaur ulang, sampah organik yang tidak dapat didaur ulang, sampah anorganik yang bisa didaur ulang, dan sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Terlebih, kita juga bisa memisahkan sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya masing-masing, karena setiap jenis sampah perlu pengelolaan yang tersendiri. Bank sampah biasanya akan mengumpulkan limbah-limbah rumah tangga yang sudah dipilah, atau bank sampah sendiri yang akan memilahnya. Limbah-limbah rumah tangga ini akan dimanfaatkan menjadi kerajinan atau bernilai ekonomis. Seperti halnya, bank sampah yang sudah terhubung dengan lembaga pegadaian biasanya punya sistematika tersendiri untuk mengubah sampah menjadi uang ataupun tabungan emas. Selain sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan, di bank sampah, sampah organik berupa buah-buahan dan sayur-sayuran juga bisa dijadikan ekoenzim. Ekoenzim ini sendiri adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, berupa gula, gula coklat, gula merah, gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10.
dan juga dipadukan dengan limbah-limbah organik lain. Ekoenzim ini sangat kaya akan manfaat, seperti menggantikan bahan kimia yang terdapat dalam cairan pembersih serbaguna. Jadi, ekoenzim ini bisa dimanfaatkan menjadi hand sanitizer, sabun, deterjen, pengharum ruangan, serta dapat digunakan sebagai detoksifikasi racun pada tubuh. Misalnya, menjadi obat luka bakar, mencegah sariawan, pembasmi hama, dan memberikan nutrisi pada tumbuhan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan pada bank sampah. Ada banyak cara dalam melakukan pengelolaan sampah. Salah satu cara yang bisa diupayakan adalah dengan mengedukasi warga sekitar, terutama anak-anak, untuk bisa menyadari problema sampah ini. Sebagai mahasiswa, sudah tentu tugas kita untuk bisa berperan di masyarakat dan menjadi edukator bagi sekitar. Jika sampah adalah masalah jangka panjang, maka mempersiapkan generasi muda untuk menyadari hal ini dan ikut andil dalam mengatasi permasalahan sampah bisa menjadi salah satu jalan keluar. Sebagai contohnya, menanamkan pengertian bahwa sesungguhnya sampah hanyalah berpindah tempat dan proses pengolahannya sangatlah lama. Bisa jadi sampah yang kita hasilkan saat ini masih belum juga terurai sampai kita meninggal nanti. Kalau sudah begini, hidup kita justru membawa beban untuk bumi ini. Maka dari itu, penting bagi kita untuk turut terjun menyelamatkan lingkungan.